Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selingi dengan pantun, tidak apa-apa ya. Kalau saya berpantun, jawabannya apa? Kurang panjang jawabannya? Cakep. Awas ya kalau nggak jawab ya. Pergi berjalan ke Surabaya. Mana tepuk tangannya? Singgah sebentar beli tomat. Kalau pengen banyak pahala, jawab salam dengan semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang kepada sesuatu yang ganjil. Salamnya belum ganjil. Kita ganjili sekali lagi. Gak apa-apa ya? Sebelum saya ganjili, saya mau berpantun ria di sini ya. Dengarkan baik-baik ya. Acara piknik ke Yogyakarta. Jangan lupa beli oleh-oleh. Kita semua merasa bangga sebagai santri Nurus Soleh. Gini aja, acara ini senang-senang ya, acara ini bahagia, oke? Oke. Buat apa pergi ke Jakarta kalau tidak ke Taman Mini? Buat apa punya rasa bangga kalau tidak pandai mengaji? Gitu dong. Menghafal Al-Quran harus bersabar. Semangat tinggi, maju tak gentar. Tak boleh dengki, tak boleh tengkar. Aturan pondok tak boleh dilanggar. Mau ditambah lagi? Pokoknya wes asik lah, happy kita ini ya. Hari ini imtihan, hari ini wisuda. Ini harinya anak-anakku semuanya. Ini adalah hari bahagia semua ya. Jalan-jalan ke Surabaya, melihat indah kota pahlawan. Siapa yang ingin jadi orang mulia, jadilah Anda penghafal Al-Quran. Satu lagi ya, satu lagi. Saya sudah kadung buat ini ya. Ya. Oke, selanjutnya. Melihat ombak di tengah lautan. Di pinggir pantai asyik bercanda. Ucapan selamat kepada para wisudawan atas prestasi kalian yang luar biasa. Oke, saya ganjili salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh yayasan P-nya apa ini? Yayasan Pondok Pesantren Nurus Soleh Kiai Haji Zahid Abdullah, yang sangat saya taati fatwanya, dan segenap para guru, para kiai semuanya yang hadir. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa nyebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Effendi yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Desa, semua pejabat,
yang hadir, yang saya hormati, ibu bapak, hadirin dan hadirat, segenap para wali murid yang berbahagia. Saya melihat wajahnya anak-anakku semuanya ini, wajahnya cerah semua. Alhamdulillah, wali muridnya, ibu-ibunya juga bersinar semua. Glowing semua. Tapi glowingnya itu bukan karena MS Glow. Tapi glowingnya karena keluarnya sinar kebahagiaan dari hati yang sangat dalam. Orang tua semuanya bahagia, ya. Lelah, capek yang dilakukan oleh orang tua, kerja banting tulang untuk membiayai anaknya, lelah capek banting tulang itu sekarang hilang lelahnya ketika melihat anaknya wisuda dan berprestasi ada di atas panggung ini. Betul apa tidak? Anak-anakku semuanya juga begitu, belajar yang luar biasa, ya, berkeringat, air mata, cucuran air mata, semangat. Di saat orang-orang anak-anak seperti Anda semuanya itu senengannya pegang gadget, senengannya pegang HP, Anda ke sana kemari pegang Al-Quran ke sana kemari. Anda capek sampai tidur bersama Al-Quran, sampai tidur bersama ilmunya. Ini kecapean ini sekarang menjadi hilang ketika semuanya sukses apa yang dicita-citakan oleh anak-anakku semuanya. Semuanya bahagia, alhamdulillah. Tetapi saudara-saudara sekalian, Anda ini hebat, anak-anak yang diwisuda ini hebat, sukses. Anda tidak akan berarti apa-apa tanpa sentuhan para kiai, tanpa sentuhan guru, tanpa sentuhan para ustadz. Anda jadi seperti ini, Anda pinter seperti ini, Anda berprestasi seperti ini, itu semuanya karena guru dan para kiai. Kita tidak berarti apa-apa tanpa kiai dan para guru. Betul apa tidak? Mari kita kasih apresiasi guru-guru kita, kiai kita seperti ini, ya. Anak-anakku yang santri-santri ini, yang wisuda semuanya berdiri. Berdiri, anak-anakku yang santri berdiri, ayo berdiri. Yang wisuda berdiri, kita kasih apresiasi semuanya, ya. Guru-guru kita, kalian semua hebat karena kalian semua sukses karena kiai. Ayo bersama-sama dengan saya, ya. Man ana laulakum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum. Semuanya. Man ana kaifama ahwakum man ana kaifama hubbukum. Kita bukan siapa-siapa tanpa guru. Kita bukan apa-apa tanpa guru. Dan tidak ada yang bisa cintai, yang kita cintai hanya guru. Masiwaya ghairakum siwakum lawaman fil ba'alayya wulakum antum
wa antum laisa ahadun fil mahabba siwa kum indi. Ayo bersama. Man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Duduk semua lagi. Duduk semua ya. Di sini hebatnya guru, meskipun para guru itu juga ada masalah ekonomi. Betul apa tidak? Guru itu gajinya sedikit. Kadang-kadang nggak digaji. Betul enggak? Tapi hari ini gurumu semuanya bahagia dan senang. Ya? Bahagia dan senang ketika murid-muridnya yang dididik hari ini sekarang sesuai dengan harapan para guru-gurunya. Alhamdulillah. Di sini saudara-saudara sekalian, pentingnya guru. Di Jepang, saudara-saudara sekalian, ketika Jepang tahun 1945 dibom atom oleh Amerika, luluh lantak Jepang, hancur berantakan Jepang. Banyak yang mati karena bom atom di Jepang. Tidak hanya manusia yang mati, hewan-hewan semuanya mati. Tidak hanya hewan yang mati, tanaman tumbuhan semuanya mati. Sawah-sawah tidak ada yang bisa ditanami. Kaisar Hirohito pada saat itu, Kaisar Jepang mengatakan, dalam situasi yang berat ini, dalam situasi yang emergensi ini, dalam situasi musibah berat ini, dua yang saya pesankan kepada rakyat Jepang, kata Kaisar Hirohito. Apa dua ini? Dua ini harus diselamatkan. Pertama, guru tidak boleh mati. Ya. Yang kedua, murid tidak boleh mati. Orang tuanya mati gak masalah, gak diurus sama pemerintah Jepang. Yang kaya, yang konglomerat mau mati gak masalah. Yang penting dalam situasi berat ini, guru, santri, murid tidak boleh mati. Kenapa guru tidak boleh mati? Karena guru adalah gudangnya ilmu. Kenapa murid tidak boleh mati? Karena murid generasi penerus yang akan menyelamatkan bangsa ini. Karena Jepang, saudara-saudara sekalian, sangat memperhatikan guru, memperhatikan murid, anak-anak. Setelah dibom atom, tidak sampai 10 tahun, Jepang mampu membangun negaranya dan sekarang menjadi negara termaju di dunia ini. Kenapa? Karena Jepang punya perhatian kepada guru dan murid. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi negara ini pengen maju, jadi negara ini pengen menjadi negara yang hebat di dunia ini, maka yang harus dilakukan oleh negara adalah cuma dua. Perhatikan guru, perhatikan generasi muda. Allahumma shalli ala Muhammad. Monengkan toh ampun memperhatikan guru. Kula tanya dimin dereng katol. Eki empian asekolah ning katol nikah madrasah Nurus Soleh nikah. Pendaftarnya senapa? Nah? Gratis. SPP nah? SPP nah? Berapa tiap bulan? 15.000. Lebih mahal mana dengan rokok 15.000? Pendaftaran gratis SPP 15.000 berarti setiap harinya cuma 500 rupiah. Betul apa tidak? Makan kula celing rukure kantoy kantol nika celing bi guru beda saya salaman ka kula mulai kele celing bi kula roskoros kapi. Kekurangan gizi.
Jago ni beri 15.000. Ni kan cukup melih sabun mak sereng kapor iki bagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Surabaya sekarang pendidikan agama sudah naik kelas. Santri sekarang ini kenapa pendidikan agama naik kelas? Santri sekarang ini sudah naik kelas. Santri sekarang sudah menjadi idola baru. Kenapa santri sekarang ini menjadi idola baru? Sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden Republik Indonesia, maka sejak itulah santri sudah mulai naik kelas. Santri bisa jadi presiden. Kiai Haji Ma'ruf Amin santri bisa jadi wakil presiden. Dr. Hamzah Has santri bisa jadi wakil presiden. Santri bisa jadi menteri. Santri bisa jadi gubernur. Santri bisa jadi bupati. Santri bisa menjadi anggota DPR. Betul apa tidak? Seluruh ranah kehidupan di negeri ini sekarang dikuasai oleh santri. Di ranah pendidikan sekarang ini yang mengelola pendidikan-pendidikan hebat, pendidikan-pendidikan modern sekarang ini banyak dikelola oleh santri. Di bidang ekonomi, saudara-saudara sekalian, sekarang santri sekarang ini sudah masuk di daerah middle class, kelompok ekonomi menengah yang ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini. Mun lambe mak nyari santri, saya ngangkui mobil mewah melarat lambe. Egi? Santri numpak Mercy lambe melarat. Saya nyama sarong lah kerja-leker kepi. Tapi mangken biana jeling orang naik mobil mewah ternyata begitu dibuka kacanya dia berkopiah bersorban. Banyak santri yang sukses di bidang ekonomi. Betul apa tidak ini? Santri sudah menjadi idola baru. Sekarang karena jadi idola baru, sekolah-sekolah yang berbasis agama sekarang ini harganya mahal. Pondok pesantren Bumi Solawat, SMP SMA progresif di Sidoarjo miliknya Gusali. Mau masuk ke sana tok pondok nikah 3 juta. Bejer nepon bulan 3 juta. Anak saya ini saya masukkan ke SD Al Azhar Sifak Budi. Ya, pendaftarnya tok 20 juta SD nih kan. Bejerna 2 juta lebih. Gimana? Kenapa sekarang kok seperti ini orang-orang ini? Di Surabaya ini semakin mahal sekolah agama, semakin mahal lembaga pendidikan itu, semakin banyak muridnya. Jadi mun beda sekolahan larang, di kesajian banyak murid antri tekak larang. Tapi mun ning sorpo aja beda sekolahan muda, napa boleh gratis alamat tade murid. Ning katol tebelik. Mun beda sekolahan larang pas tade semasuk ah. Padahal larang nikah ukuran kualitas. Semakin mahal fasilitas di pendidikan itu akan semakin banyak. Mun pas tak majer empian sekali engki, enak tina aki musuh ustad teh. Ngaji dan tos gelu kok ngare kita mare. Hah? Engkau ngare agelu. Cetai baja. Nah, tapi di Surabaya dilengkapi fasilitas para gurunya. Tapi saudara-saudara sekalian, saya punya keyakinan, mantap hati saya ini di YPP Nurus Soleh ini, meskipun pendaftarannya tidak bayar, SPP-nya cuma 15.000, saya yakin kualitas YPP Nurus Soleh tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang hebat di kota besar. Tadi saya melihat luar biasa penampilan anak-anak, luar biasa meskipun cuma 15.000. Berterima kasihlah kepada guru, orang tua, cerek-cerek engki bu ki, de anak cerek-cerek, napa boleh de guru ni cerek-cer, orang cerek ni kan masya Allah, kula lambek ki sekolah madrasah, ya ceri bi guru kula, arkanul imani sittatun, rukun iman beda 6. Pas ngocak boleh guru gula. Arkanul emani sittatun. Rukun eman beda cerek kia jong. Nah apa kia rukun eman ya kon gula? Nomor 1 cerek un. Nomor 2 kreket un. Nomor 3 tekeh un. Nomor 4 brikeng un. Nomor 5 tama un. Saya nomor 6 recong sebab coba. Dah apa kiai? Sebuah orang dengki?
buriin jeleng. Timun tak jeleng buriin cerek cer. Saya kasih tahu sekarang. Saya kasih tahu kenapa orang tua tidak boleh pelit pada guru, tidak boleh pelit kepada pendidikan, tidak boleh cerek kepada persoalan pendidikan. Ada ceritanya ulama besar di Damaskus. Oning Damaskus. Oning tahu nih. Oning ki ros beje ke lauk sokodi. Terus ini pengajiannya. Terus kuat 2 jam. Saya tidak kuat. Ibu-ibu ini kalau di bawah ditanya kuat 2 jam kuat. Tapi pikir sini ngetas lah ngak. Ulama besar di Damaskus, ceritanya ulama besar namanya Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar nikah awalnya bukan ulama, bukan kiai, tapi lakona tokang ngaleh kuburan, penggali kubur, penarih ning makam, nunggu ita kau berdereng matih nih ketokang kalena. Satu saat Abdurrahman Al-Haffar nikah didatangi oleh seorang ibu tua, kemudian bilang kepada Abdurrahman Al-Haffar, wahai Abdurrahman, tolong saya galikan kuburan, sebentar lagi jenazah akan nyampe di sini. Ditunggu tidak lama, jenazahnya datang. Dipegang sama Abdurrahman Al-Haffar, jenazahnya dipegang, mau dimasukkan ke lubang kuburan. Begitu mau dimasukkan, Abdurrahman Al-Haffar nikah kaget karena tiba-tiba Abdurrahman Al-Haffar melihat taman yang sangat indah. Kemudian jenazah ini mayat disambut oleh 2 laki-laki ganteng gagah perkasa. Mungkin itu malaikat, diambil mayat ini. Saking kagetnya Abdurrahman Al-Haffar ini, kemudian dia semaput. Setelah sembuh dari semaputnya, dia cerita kepada orang yang mengantarkan jenazah, saya tadi mengalami seperti ini. Semua gak ada yang percaya. Mungkin Abdurrahman Al-Haffar dianggap adalah sedang mengalami halusinasi. Luar biasa nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi, berapa bulan setelah itu, ibu-ibu tua ini datang lagi menemui Abdurrahman Al-Haffar lagi. Tolong Pak, digali lagi kuburan ini, ya. Saya tolong galikan kuburan, karena sebentar lagi jenazah ini akan nyampe ke sini. Ditunggu datang jenazahnya, ditunggu di bawah, diambil jenazahnya. Ketika mau dimasukkan ke lubang, dia melihat lagi taman yang sangat indah. Semaput lagi dia. Setelah sembuh dari semaputnya, setelah bangun, Abdurrahman Al-Haffar langsung manggil ibu yang nyuruh menggali kubur itu, ya. Yang nyuruh menggali kubur itu, ya. Yang nyuruh menggali kubur itu, kemudian dia tanya kepada ibu itu, ya. Bu, sampean kan sudah 2 kali, ladu kali nyuruh kula ngale kuburan. Ngibah jenazah berapa bulan yang lalu. Saya tanya ke ibu, Bu, jenazah yang pertama itu siapa itu yang sampean bawa sini? Ibunya menjawab, itu anak saya. Dia meninggal ketika mencari ilmu. Masya Allah. Kemudian jenazah yang kedua itu siapa, Bu? Itu juga anak saya. Kerjaannya jadi tukang kayu. Untuk menjadi tukang kayu itu, hasil dari tukang kayunya dia buat biaya untuk menyekolahkan adiknya. Masya Allah, ternyata orang yang mencari ilmu dan yang membiayai orang yang mencari ilmu ini mulia di hadapan Allah Subhanahu. Anak-anakku ini semua ini anak-anak yang mulia. Orang tua semuanya yang membiayai anak-anaknya ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak hanya memuliakan anaknya, tidak ini benih kuncerek kanan, tapi guru lembaga pendidikan ini karena bagian daripada pesantren. Pesantren lembaga pendidikan, di dalamnya itu ada murid,
ada guru, ada yayasan, ada kepala sekolah. Ini semuanya bagian dari lembaga pendidikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Acorak lalecak kebi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di sini pentingnya ilmu. Ya, saya kasih tahu sekarang ini para bapak, saudara-saudara sekalian, Indonesia ini sekarang punya apa yang disebut dengan bonus demografi. Usia produktif jauh lebih besar daripada usia tua. Anak-anak mudanya jauh lebih banyak daripada orang tuanya. Ini Indonesia. Pemilu kemarin yang milih, yang nyoblos pemilu kemarin itu hampir 60% anak-anak muda. Berarti kalau Indonesia ini banyak anak-anak mudanya, maka Indonesia ini sudah siap untuk menjadi negara maju. Tahun 2045 Indonesia akan mencapai Indonesia emas. Dan kalau ini generasi muda dikelola dengan baik, insya Allah Indonesia akan menjadi 5 negara terhebat di dunia ini. Saya pernah di Jepang 10 hari. Jepang nikah nak kanak nguda na sekoni sebanyak reng tua. Sehingga kalau ada pekerjaan apa, impor dari tempat negara lain karena sedikit anak mudanya. Di Jerman juga begitu, di negara maju juga begitu. Mereka pusing, stres. Sampai negaranya bikin pengumuman, siapa yang mau kawin dan punya anak, semuanya ditanggung oleh negara biayanya, akan dikasih bonus biayanya. Itu pun masih susah. Indonesia ini tak usah beri bonus, tak usah beri hadiah lah bini mulolo. Indonesia ini gimana? Tak usah beri landi anak mulolo. Ini ada untungnya ini ternyata. Karena kenapa? Generasi hebat ini. Apa syaratnya untuk menuju Indonesia emas? Untuk menuju negara maju, syaratnya cuma satu, sumber daya manusianya yang hebat. SDM-nya pinter, hebat, tapi berakhlak. Anaknya pinter, tapi beriman. Anaknya pinter, tapi berkarakter. Ini yang harus dilakukan oleh negara Indonesia. Ledak budi mangken nih kema, banyak mangken nih kah? Dak budi mangken nih bekal banyak orang pinter kan tak bener. Dak budi mangken nih banyak orang pinter kan tak jujur. Betul atau tidak? Otak manusia sekarang ini sudah terbolak-balik. Otak manusia sekarang ini sudah jungkir balik. Orang yang biasa nangkepi orang sekarang ini ditangkap. Orang yang biasa nuntut orang sekarang ini dituntut. Orang yang biasa ngadili orang sekarang ini diadili. Orang yang biasa ngawasi orang sekarang ini diawasi. Kenapa? Mereka pinter tapi tidak berkarakter. Mereka pinter tapi tidak beriman. Mereka itu pinter tapi tidak berakhlak. Makanya untuk ke depan Indonesia butuh santri. Kenapa? Santri ini adalah yang diharapkan untuk membangun bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya santri sekarang sudah menjadi idola baru. Film-film semuanya rebutan pengen bikin film tentang santri. Bahkan orang kota sekarang bingung pengen cari menantu yang santri. Luar biasa sekarang jadi santri. Karena santri inilah nanti yang bisa membangun bangsa dan bisa membangun agama ke depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa saudara-saudara sekalian? Di pondok pesantren ini ada 3 kelebihan. Pertama, di pondok pesantren ini ada unsur ta'lim, transformasi keilmuan yang diberikan kiai kepada santri-santrinya. Di pondok pesantren ini tidak hanya ilmu, tapi juga ada ta'dib, perilaku, keteladanan, uswatun hasanah yang diberikan kiai kepada santri-santrinya. Tidak hanya itu, pesantren punya kelebihan lagi yang ketiga. Di pesantren juga ada tarbiyah, pengawasan terus-menerus yang diberikan kiai kepada santri-santrinya. Engki maki? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu saudara-saudara, akhlak yang diajari, akhlak, karakter. Anyanyi pening pesantren, sareng ning sekolahan umum tak pada.
Mau nempianan di anak ning sekolah umum, ndak boleh masuk ning TK umum, SDI umum. Paling saya ajari topi saya bunder, bunder topi. Kalau tidak, bukan. Persis nak anak TK. Untuk apa sih ngajarin topi kepada anak? Hah? Tapi kalau masuk di Nurus Soleh yang diajari apa? Allah Tuhan, Tuhan saya. Kalau bukan, bukan Tuhan. Ini kalau di pesantren, ini kalau di madrasah. Tepuk tangan semuanya. Nikah kini ngaki betepak nih, lagu nikah korang ngajar nama bunten. Ya, nyanyi reng bareng nggih. Lagu nikah korang ngajar nama bunten menurut panjenengan nggih. Burung kakak bareng. Burung hinggap nenek giginya kan gula tanya lagu nikah kurang ajar apa bunten korang tak sopan salah emban lah sepo pakai cako cai ngol-ngol torena pejara sahara ini kenapa? Karena tidak masuk di sekolah-sekolah agama, tidak masuk di pesantren, diajari nyanyi seperti itu. Makanya di dalam konsep pendidikan Islam itu terkenal dengan dua macam tarbiyah. Ada dua macam pendidikan di dalam Islam ini. Pertama yang disebut dengan at-tarbiyah qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum dilahirkan. Dan yang kedua ada at-tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah dilahirkan. Makanya angken iki ematura pada tradisi mula umur 4 bulan, 7 bulan ngandung pas selamat masih dalam kandungan sudah dididik. Karena apa? Ketika bayi sudah 4 bulan maka Allah perintah kepada malaikat untuk meniupkan roh kepada bayi itu dan Allah perintah untuk menentukan masa depan daripada bayi itu dan takdirnya. Makanya selamat. Ternyata ini berbanding lurus, ada korelasinya dengan apa yang terjadi di Perancis. Di Perancis ini saudara-saudara sekalian ditemukan penelitian terbaru, apa yang disebut dengan the new education system, sistem pendidikan terbaru, sistem pendidikan yang paling efektif diberikan kepada anak di saat anak sedang berada di dalam kandungan ibunya. Ada 2 ibu hamil bersama-sama, diteliti. Yang satu ketika hamil sering didengarkan kaset-kaset bahasa Inggris, yang satunya tidak pernah didengarkan kaset bahasa Inggris. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Begitu anak ini besar, ternyata anak yang ketika dalam kandungan sering didengarkan kaset bahasa Inggris, tingkat kecerdasannya menangkap bahasa Inggris 10 kali lipat dibandingkan dengan anak ketika dalam kandungan tidak pernah didengarkan kaset bahasa Inggris. Sebelum ditemukan penelitian ini, Islam sudah mengajarkan kepada kita mundung ngandung pabenyak macakur, bacakan surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, makan deng lambe iki selamatan baca Al-Qur'an gak dintu. Paling tidak sifat-sifat itu Gusti Kanjeng Nabi baca aki. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekonik saya nyampit reng katol rek cerek nyampit kenjeng aja wow.
Ibu-ibu yang nggak jawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau jawab tidak? Awas kalau nggak jawab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau disentil baru jawab. Kalau gak disentil gak mau jawab. Ini tandanya iman kita malam ini imannya iman sentilan. Jadi Pak, mau nanti bini dungandung, engki, terus andi anak sesoleh, sehebat, engki, pakentang sebini tekuk tabun, los sarosar tabun, becai, engki, becai sepatu Gusti Kanjeng Nabi, caran senika, tabuklah. Petong bulan ni ke belum bulan tekuk sini ke laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Serap on lawanan ladi dibudina serap apa aja. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Serapa insyaallah nggih, insyaallah niro sifat Gusti Kanjeng Nabi. Dan nikah baca seperti ini ya. Mangkan reng lambe mak nggih. Mangkana dibaca seperti itu, begitu lahir jangan nengepan nakana mon di bini dungandung mbiar nikah. Akun binin ngandung akun apa akun kok rokokan mololo. So kowe pakai tas kok rokokan senika. Dok jangan neng mololo. Engki pebenjak maca Quran. Mula se bini pun la arembi keluar. Bajin tuli angka bajin kopeng kanan ada nih kopeng kacer kamati. Engki La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kopeng kanan ada nih, kopeng kacer kama keti. Insyaallah. Mangkan yang lambek nak, mun andi anak kini keni ngecel. Pas embana akindung, mun terotak nangis tidak demah, baca kalimat tauhid. Karena embani ka kiki ngol-ngol. Ki gelala cak koje ngol-ngol kabeh. Dadi akintung anak kasa maca kalimat tauhid lok la. Sampai kintung anak kompoy kintung la le la le la le la. La le la le la le la. La le la le la le la. Le la le la le la le kung. Tedung nak tedung senika. Nggih Bu nggih. Maksudnya apa ken lok la kasa. Maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah semaha agung. Tedung nak, tedung, tedung. Amun apa nak kana laki nak empian tak kita tedung. Osar kiye deina. Ken pakajeun la lela senika. Getok ya la lela senika. Takman ketong maning gimana iki. Iya, besar sedikit masukkan ke madrasah, masukkan ke pendidikan Quran, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang hebat, anak yang pinter, anak yang berakhlak, anak yang berkarakter, juga anak yang anak-anak inilah nanti yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Anak-anak inilah nanti yang akan menghantarkan kedua orang tuanya masuk surga. Anak-anak yang ada di pondok pesantren ini. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan ada orang tua mati, banyak dosanya, pelepotan dengan dosa, sebenarnya disiksa di alam kubur, tapi karena punya anak soleh yang munduk di Nurus Soleh ini, begitu dikubur anaknya tidak mau pulang dari kuburan, yang lain pulang, anak ini ada di atas kuburan sambil menangis, berdoa memohonkan ampun terhadap dosa orang tua yang meninggal dunia ini.
Tangisan anak soleh menggetarkan aras. Sampai Allah bertanya kepada malaikat, kenapa malaikat aras ini menjadi bergoncang? Dijawab oleh malaikat, karena ada doa anak soleh sedang bersimpuh di atas pusara orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Apa kata Allah? Sampaikan salam saya kepada anak itu, sudah saya ampuni segala dosa orang tua yang meninggal dunia ini. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak yang toleh, anak kurang ajar mak, reng tua masuk surga burung, setop bianan dan tos kudu jadi masuk surga. Yeret pagi di kepada orang demo, meninding tunya melolo bereng demo, ning akhirat banyak orang demo lagi. Engki, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ingat wahai orang-orang katol, begitu orang katol siksa sareng Allah di neraka jahanam. Yang disiksa duluan oleh Allah bukan kaki dan tangannya, tapi yang disiksa duluan oleh Allah kepala dan jidatnya. Atuh wat orang katol tak kuat pada api neraka. Pas ngucap reng katol, yaqulun. Aduh, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, panas neraka ini ya Allah, kembalikan lagi saya ke katol ya Allah. Saya mau ibadah, saya mau sedekah, saya mau cari ilmu, kembalikan ke katol ya Allah. Dijawab sama malaikat, sudah terlambat monyong. Kalau sudah terlambat ya Allah, tolong kalau saya tidak boleh kembali ke katol, tetap di neraka ini, tolong ya Allah, ayah dan ibu saya seret juga ke neraka jahanam. Kalau saya disiksa 1000 tahun, ayah dan ibu saya siksa 2000 tahun. Karena saya masuk neraka ini, karena tidak pernah dididik pendidikan agama oleh orang tua saya. Ibu bapak, sekarang kewajiban orang tua mendidik anak dengan pendidikan agama. Sekarang perannya diganti sareng para guru. Pas sempian tak sekelangkong dek guru. Kewajiban didik anak ini kewajiban orang tua. Benih kewajiban aku. Guru mangken akan teh tugas orang tua. Paham reng tua ini? Kewajiban panjenengan mangken nikah akan teh guru. Anak sanya benyan nikah. Guru akan teh tugas panjenengan. Mangkana cek ben seromban ke guru. Engki muljaaki guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Tengah teh engki nikah guru kapi saya akan teh posisinya orang tua. Maka wajib tapi mau tampil di atas mungkin nih kan, anak berprestasi, bintang pelajar, dapat piala, panggil ke atas, anak dari bapak ini, dari desa ini, dusun ini, putra dari bapak ini. Pas apaan biimbun saya sebut, pas wat megawat apaan biimbun ongke ke atas, ada pingi anan oleh piala, anan siapa geluh. Hebat deh, mun beni tangan anak tak bisa. Ngalah olembian. Mak gurun dek sebut. Engki mak. Sebenarnya saya sampai ke atas ni ke guru. Saya mau penter anak ni ke guru. Beni reng tua. Reng tuan wah ya magaya. Iya re tangan anak kana. Tak kira penter meni tangan anak. Saya ada sampai penter anak nembian. Pak gurun dek sebut. Mangkan guru nih kedeki masuk surga tidak ada. Anak berhasil pinter tak sebut guru dah. Saya sebut ring tuan pada ring tuan ning roh mana gun kok rokoan. Betul apa tidak nih kak? Ikhlas mak guru nikah ikhlas, masya Allah. Kadang salangak nikah keirasa nih sarang panjenengan. Enggi mak ki? Kadang keirasa nih. Kamu so masya Allah, masya Allah.
Hengki ibu ki, bapak ki, cerek-cerek keanaan, cerek-cerek dek guru, cerek-cerek dek pondok pesan, mak pola panjenengan teti orang muljah, kubur dah teti taman surga, sebagaimana ceritanya Abdurrahman Al-Haffar ini. Saya doakan semuanya, anak-anakku semuanya ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, menjadi harapan agama, harapan bangsa dan harapan orang tua. Insya Allah yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Insya Allah yang ada di sini adalah calon-calon ulama yang luar biasa. Saya doakan itu ya. Mudah-mudahan anak kita semua ini menjadi anak yang saleh dan solehah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak akan merampas kebahagiaan ibu bapak semuanya dengan anak-anaknya. Karena imtihan nikah intina bagi pengajian. Intina hari bahagia orang tua dan anak, hari bahagianya guru ketika melihat anak-anaknya, anak didiknya sukses. Jadi nikmati panggung ini yang sehebat-hebatnya, seluas-luasnya untuk menikmati kepuasan anaknya mencapai target sesuai yang dicita-citakan kita bersama. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk Yayasan Pondok Pesantren Nurus Soleh. 5 tahun yang lalu saya datang ke sini, 5 tahun yang lalu saya ceramah di sini. Ternyata kemajuan Nurus Soleh luar biasa. Mudah-mudahan Nurus Soleh ini semakin jaya, ya, semakin luar biasa. Meskipun di sini tempat pelosok, mudah-mudahan satu saat nanti orang-orang kota akan berdatangan ke Nurus Soleh. Bikin sekolah hebat, pondok pesantren hebat tidak harus di kota, meskipun di desa, tapi kualitasnya hebat akan dikejar oleh orang-orang kota dari mana pun akan datang ke sini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'al auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-jannah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah lopot boten kula nyuwun sepora siraja-rajana. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.